Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Bahkan terakhir besok di Kongres PSSI 3 Agustus sudah ada 10 tim yang mau ganti nama kan. Artinya apa? Ini benar-benar jual beli sahamnya 2024-2025 saya ingat banget tuh karena saya juga memitigasi kawan-kawan yang meminta gaji kemudian malah dilaporkan polisi oleh Kalteng Putra waktu itu. Oh iya Kan? iya. Karena dilaporkan polisi karena dianggap mencemarkan nama baik karena menulis pernyataan tidak akan main kalau tidak bisa bertemu manajemen. Padahal dia menagih uangnya sendiri. Sampai akhirnya ada beberapa kawan-kawan dipanggil waktu itu oleh kepolisian Kalimantan Tengah. Ya saya katakan kalau mau dipanggil semuanya yang dipanggil. Ya, dan diongkosin, saya bilang gitu. Kalau nggak diongkosin nggak usah datang. Ya, kayaknya gue tahu yang dimaksud siapa. Iya, artinya kan gini, itu kemarin bermasalah. Kalteng Putra sampai sekarang kan masih utang. Masih di Benfica juga. Sekarang mau punya klub lagi namanya Isen Mulang FC. Iya kan? Itu Adiaksa ya? Iya, artinya kan yang kemarin belum selesai, jadi ganti kulit aja gitu kan. Tapi kenapa ya Mas Akmal ya? Kenapa klub Indonesia tuh banyak yang ganti-ganti nama dan ganti-ganti home base tuh kenapa sih? Nah ini kan problem, walaupun di statuta FIFA atau di regulasi FIFA tentang klub profesional, memang tidak ada aturan tertulis soal ganti nama, kemudian rebranding logo, pindah home base, tidak ada. Tapi yang seingat saya adalah untuk salah satunya adalah untuk menjaga kepastian kompetisi, maka semuanya harus pasti gitu kan. Jangan setiap musim pindah tempat kan orang akan pusing juga ngatur keuangan. Ya klub-klub lainnya. Satu itu yang kedua, ini juga yang menjadi problem. Jangan sampai ini adalah pasar gelap untuk transaksi jual beli lisensi. Jadi jual beli klub. Iya, jual beli lisensi klub gitu. Ya kalau kita lihat misalnya gini. Adiaksa udah di Banten. Udah ada di Banten, udah 1 tahun. Masalahnya apa dia nggak ada. Kemudian dia pindah, bisa juga, lisensinya beli deh gitu kan. Ganti nama. Padahal kemarin ada Kalteng Putra yang bermasalah. Ya kan sekarang ganti nama Isen Mulang misalnya. Nah ini kan harus di cross check juga oleh PSSI dan I-League sebagai operator kompetisi. Apakah ini proses jual beli sehingga kemudian ganti nama dengan cepat gitu kan. Nah jual beli apa? Kalau jual belinya saham kan nggak masalah gitu kan. Kan banyak di antara kita yang kemudian klub dibeli, ganti nama, ganti perusahaan, ganti PT. Dan itu kan nggak boleh gitu kan. Karena ada hak pihak ketiga yang harus selesaikan. Yang paling mudah kan banyak setiap kemudian klub dijual, ada gaji yang belum dibayar, klub yang baru bilang itu urusan pengurus lama. Ya kan? PT yang lama gitu. Dan ini kan yang jadi problem. Jadi FIFA juga membuat aturan kan bahwa sertifikat cannot be transfer, ya kan? Sertifikat atau lisensi klub, license cannot be transfer itu ada di di pasal 4.22 halaman 30 tuh di FIFA punya itu bahwa lisensi tidak boleh diperjualbelikan. Dan yang terjadi sekarang di Indonesia jadi pasar gelap. Kan banyak tuh Persija tim di Jakarta jadi Sriwijaya FC. Betul. Ya. Kemudian Bali jadi Bali United. Betul, Persisam jadi kemudian Bali United. Jadi Madura United. Betul, ya Martapura jadi Dewa United. Betul, ya. Nah, yang sekarang kan ada Dejan FC jadi ntar jadi namanya jadi jadi Banteng Surabaya. Ya kan? Pindah ke Surabaya. Ada Java ya? Iya, nanti Malut pindah. Malut United pindah. Kemudian ganti nama jadi Java. Java United main di Semarang. Apakah perpindahan ini murni perpindahan jual beli saham atau ternyata jual beli lisensi? Kalau jual beli saham nggak mungkin kan. Orang ada klub di Malut sudah punya supporter, dijual tapi pindah kan berarti pengurus bolanya bodoh. Udah ada aset supporter, kemudian ditinggal sama dia kan bodoh kan namanya. Nah ini jangan-jangan ini adalah jual beli lisensi. Padahal 2019 ketika Ratu Tisa jadi sekjen PSSI dia udah menegaskan tidak boleh ada lagi jual beli lisensi termasuk proses pergantian nama yang harus diatur dalam regulasi tertentu di PSSI. Misalnya dia harus menetap dulu 3 tahun baru boleh rebranding nama gitu kan. Dan dipastikan klub ini pindah tidak boleh kemudian misalnya ada batas waktu 10 tahun harus menetap di kota tersebut.
Jangan sampai kayak Nusantara hampir setiap tahun pindah-pindah kan, ya kan? Ya. Makanya namanya Nusantara gitu. Nah yang kedua, jangan sampai kemudian ini jadi pasar gelap. Kenapa? Ini pengalaman dulu, Piala 2000 dijual Celebes FC. Piala 2000-nya tetap main bisa di Liga 4, ya kan? Mataram Utama naikin ke Liga 2, diganti nama jadi Nusantara. Mataram Utamanya tetap main di Liga 3. Ya kan, kalau kayak gitu kan jadi anak beranak kan. Kayak amuba bisa membelah diri. Nah kalau semacam ini dilakukan, ya kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan ini semua. Siapa? Ya pengambil kebijakan gitu kan. Ya jangan-jangan ini jadi mainan baru. Sekarang main di Liga 3, modalin 2 miliar, promosiin, jual 5 miliar, untung 3 miliar. Untung 3 miliar. Iya kan, daripada kita ngelola klub Liga 1, dikejar-kejar kutar 5 miliar, mendingan kita main di klub liga bawah, kita naikin, kita jual kan gitu. Dan ini kan terjadi hampir di banyak klub. Ya. Bahkan terakhir besok di Kongres PSSI 3 Agustus sudah ada 10 tim yang mau ganti nama kan. Artinya apa? Ini benar-benar jual beli sahamnya atau balik nama BPKB. Dan harus, menurut saya PSSI sudah harus membuat aturan bahwa hal yang semacam ini nggak boleh. Kalau kemudian hal semacam ini dibolehkan, maka ekosistem dan tata kelola sepak bola kita nggak akan ada di jalan yang lurus. Tapi bagus ya, udah kayak jual beli Vespa Iya, ya. cuman yang jadi ini juga kita banyak klub nggak bayar gaji ya, nunggak lah. Tapi faktanya gajinya gede-gede loh. Iya. Iya, itu gue agak nggak mes tuh, gimana ya caranya bisa kayak gitu. Ya kan sebenarnya juga I-League dari sejak musim lalu sudah bikin aturan yang namanya salary budget. Ya, salary cap lah ya. Salary cap katanya tidak boleh lebih dari 60 miliar lah untuk Super League gitu budget kan. satu klub kan. Satu klub ya. Tapi kan juga orang kita apa juga bisa diakalin gitu. Bisa jadi yang di atas di atas kertas segitu, di bawah mejanya beda kan, seperti itu. Untuk ngakal-ngakalin itu semua. Permasalahannya apa? Perangkat hukum kita kan kadang-kadang masih bisa negosiasi. Beda misalnya di UEFA gitu kan. Ketika kemarin Manchester City kena financial fair play, ya kan, IFFF. Kan mereka tegas gitu kan melakukan itu semua. Tapi di kita kan kalau masih punya orang dalam, ya kan masih bisa dinegosiasikan. Sehingga kemudian segala sesuatu dianggap akhirnya punya maklar-maklar masing-masing. Nah ini yang bahaya. Yang menurut saya adalah penunggakan gaji harus tidak boleh lagi terjadi musim ini. Kalau benar-benar kompetisi kita mau profesional. Caranya apa? Ya I-League harus punya auditor independen, ya kan, untuk mengecek keuangan klub. Kalau kemudian dilihat keuangannya tidak sehat, seperti kata Aris itu kan tadi, punya duit 10 juta, tapi beli mainnya 100 juta, kan nggak sehat itu kan, hanya karena gengsi-gengsi. Nah kalau seperti itu dipilotkan aja. Ingat guys, AC Parma kan, ya, Parma 2015 kan. Kemudian dibangkrutkan, dipilotkan, kemudian dibeli. Fiorentina ya, iya, dibeli, tapi kemudian ganti nama kan. Ganti nama tidak boleh. Dan dimainnya bukan di klub Liga seri C lagi kan, dari bawah. Artinya apa? Itu bisa kita contoh. Padahal Italia itu negara mafia gitu. Berarti kita lebih dong berarti. Iya, kita berarti di atas Italia. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!